Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rita Maulina dengan NIM 12040500134, kelas jurnalistik 3D. Saya akan menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi. Pertama yaitu teori interaksi simbolik, yang merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Nah, contohnya menjauhi mantan pengedar narkoba. Yang kedua ada teori penetrasi sosial. Teori ini menjelaskan tentang proses terjadinya pembangunan hubungan interpersonal secara bertahap dalam pertukaran sosial. Contohnya adalah pendekatan yang dilakukan aktris dengan aktor untuk meningkatkan chemistry. Kemudian yang ketiga ada teori pelanggaran harapan, yang merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Nah, contohnya yaitu ketika kita menyukai seseorang lalu tiba-tiba yang kita suka itu merangkul kita, maka reaksi yang akan kita lakukan yaitu reaksi positif. Lain halnya jika yang merangkul kita adalah orang yang kita tidak suka, maka reaksi yang bakal kita keluarkan adalah reaksi negatif. 4. Teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini merupakan bagian dari komunikasi interpersonal yang tampak pada dua orang yang pertama kali bertemu. Contohnya adalah dua orang yang baru pertama kali bertemu terus melakukan percakapan singkat, akan memunculkan banyak penilaian subjektif gitu, kayak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah ini tuh akan menimbulkan positif atau negatif, sehingga pada akhirnya akan memunculkan berbagai ketidakpastian. Yang kelima ada teori manajemen privasi. Komunikasi teori ini menunjukkan bahwa orang-orang membuat pilihan tentang mengungkapkan atau menyembunyikan suatu informasi privat berdasarkan kriteria dan kondisi yang mereka anggap penting. Contohnya, setiap orang berbeda dalam membuat story Instagram. Ada yang suka mengumbar kegiatannya, ada juga yang tidak suka. Keenam, teori disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah situasi yang mengacu pada konflik mental yang terjadi ketika keyakinan, sikap, dan perilaku seseorang tidak selaras. Nah, contohnya adalah seorang perokok tetap merokok meski tahu bahwa rokok berbahaya bagi kesehatannya. Yang ketujuh ada teori dialektika relasional. Teori ini menjelaskan suatu hubungan selalu mengandung kontradiksi yang mengalami perubahan dan dinamis, dan diperlukan interaksi komunikasi yang berfungsi untuk merumuskan, mengatur, menyelesaikan kontradiksi yang terjadi. Contohnya, dari film Berbagi Suami, kita dapat mengetahui metode dialektika relasional yang digunakan, yaitu berupa diskusi rasional antara tokoh dalam film tersebut dengan batinnya sendiri mengenai isu poligami yang diangkat. Kedelapan ada teori pengungkapan diri, yang merupakan tindakan menyampaikan informasi tentang diri sendiri dengan sengaja dan kita yakin bahwa informasi tersebut benar, tetapi orang lain belum mengetahuinya. Contohnya, di panti-panti rehabilitas biasanya ada sekelompok orang yang mempresentasikan dirinya di hadapan orang lain atau di hadapan banyak orang dan mengungkapkan rahasia terburuk mereka. Selanjutnya yang kesembilan, teori groupthink, yaitu keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral. Nah, contohnya yaitu seperti meledaknya pesawat ruang angkasa Challengers. Nah, di sini tuh mekaniknya sudah mengatakan bahwa ada masalah, tetapi mereka tetap membela kelompoknya dengan alasan bahwa suatu kecelakaan lumrah saja terjadi, sehingga tidak ada pihak yang salah gitu. Lalu ada teori agenda setting, yaitu menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa.
Contohnya seperti tim redaksi Mata Najwa yang menyelidiki mentor poligami. Yang ke-11 ada teori use and gratification, yaitu salah satu teori komunikasi di mana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa sebagai penentu pemilihan pesan, dan media ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan oleh media terhadap individu, tetapi tertarik bagaimana perilaku individu itu sendiri menggunakan media sebagai alat pemenuh kebutuhan. Contohnya Ahmad, seorang mahasiswa semester 3, tidak langsung menelan mentah-mentah berita yang dia terima gitu, tapi dia mengkaji lebih dalam betul tidaknya pemberitaan tersebut. Ada teori spiral keheningan yang merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan opini masyarakat antara masyarakat mayoritas dan masyarakat minoritas. Teori ini membahas awal mula terbentuknya opini publik di masyarakat. Nah, contohnya adalah kasus Ahok yang menistakan agama. Nah, kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menistakan agama, sedangkan kaum minoritasnya sendiri beropini bahwa sebaliknya gitu. Di sini kaum mayoritas menekankan opini kaum minoritas sehingga muncul pendapat bahwa Ahok menistakan agama. Nah, jadi kaum minoritas ini menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya, dan opini kaum mayoritaslah yang diterima oleh masyarakat. 11 ada teori belajar sosial yang merupakan pembelajaran yang tercipta ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Contohnya anak yang meniru perilaku orang tuanya. Yang ke-14 ada teori komunikasi satu tahap, merupakan di mana pesan yang disampaikan disalurkan melalui media massa dan langsung ditujukan kepada komunikan tanpa melalui perantara. Namun pesan tersebut tidak mencapai semua komunikan dan juga tidak menimbulkan efek yang sama pada setiap komunikan. Nah, contohnya adalah ibu-ibu PKK yang melakukan penyuluhan langsung kepada warganya. 11 ada teori komunikasi dua tahap. Secara garis besar, teori ini menjelaskan tentang efek media massa terhadap masyarakat. Contoh, isu-isu mengenai kiamat 2012 yang banyak disebarkan oleh media. Nah, yang ke-16, teori komunikasi banyak tahap. Model ini merupakan gabungan dari semua model. Model ini menyatakan bahwa audiens bisa memperoleh pesan secara langsung dari media massa ataupun dari sumber yang lain sebagai tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Halayak dan media saling berinteraksi satu sama lain. Nah, contohnya saat Maya akan melakukan pembelian skincare, dia mengalami keyakinan untuk membeli setelah mendengar dari Yuyu kalau skincare tersebut bagus. Ada teori hipodermik. Teori peluru atau jarum hipodermik mengasumsikan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat perkasa dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Nah, contohnya produk Aqua yang diluncurkan mendoktrin semua jenis air mineral disebut sebagai Aqua gitu. Nah, yang ke-18 ada teori kultivasi. Teori ini beranggapan bahwa manusia yang selalu menonton tayangan tertentu dengan waktu yang lama, maka akan memiliki sebuah pemahaman bahwa dunia di sekelilingnya ini seperti yang ditayangkan di televisi. Contohnya, seseorang yang selalu menonton acara-acara yang mengandung tayangan kekerasan, baik di film maupun di berita, dengan durasi yang sangat lama dan frekuensi yang sering, maka akan memiliki pola pikir bahwa perilaku kekerasan seperti yang ditunjukkan di televisi tersebut mencerminkan kejadian di sekitarnya gitu. Deduksi, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum, meliputi penyimpulan dari yang umum ke khusus. Contohnya, premis 1, semua manusia pasti mati. Premis 2-nya, Socrates adalah manusia, maka kesimpulannya Socrates pasti mati. Nah, yang ke-20 ada teori induksi. Teori induksi ini penarikan kesimpulan dari keadaan khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Contohnya, telur ayam jika jatuh pasti pecah. Telur bebek jika jatuh pasti pecah. Telur burung jika jatuh pasti pecah. Kesimpulannya bahwa semua telur jika jatuh pasti pecah. Satu, teori inokulasi yang merupakan salah satu pendekatan dalam persuasi yang bertujuan agar
orang-orang resisten terhadap argumen persuasif yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, ketika seorang pria yang baru putus cinta, terus dia berusaha mendekati wanita yang merupakan teman dekat dari mantan pacarnya, secara otomatis pria tersebut akan menyiapkan kata-kata yang dapat merubah pandangan si wanita yang mau didekati terhadap dirinya. Nah, yang kedua ada teori behaviorisme, adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Contohnya, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Ketiga ada teori humanisme, yaitu memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri secara optimal. Contohnya melakukan gotong royong, saling berbagi, aksi sosial. Nah, yang keempat ada teori nativisme, yaitu pandangan bahwa keterampilan-keterampilan atau kemampuan-kemampuan tertentu bersifat alamiah atau sudah tertanam dalam otak sejak lahir. Contohnya, bila sang ayah tidak pintar, maka kemungkinan besar anaknya juga tidak pintar. Yang kelima, teori ketergantungan adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Contohnya, ketergantungan Indonesia terhadap asing. Jadi Indonesia masih bergantung pada hasil impor. Sekian penjelasan 25 teori komunikasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.